berapa itu? 7 orang ya. Kita mulai saja kuliah hari ini dan recording in progress. Ya, topik hari ini adalah tentang jalinan ya. Jalinan atau weaving. Nah, suara saya terdengar ya? Ya, oke, baik kita. Nah, jadi jalinan atau weaving ini sumbernya tetap di Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Karena di PKJI 2014 yang 2015 itu juga tidak ada, ya, tidak dibahas. Nah, artinya akan mengacu kepada yang tahun 1997. Nah, apa itu jalinan dan atau weaving dan apa itu multiple weaving ya. Nah, nanti ada dua hal, yaitu single weaving dan multiple weaving, di mana multiple itu akan dialami pada sebuah bundaran. Nah, apa yang dibahas di dalam weaving itu? Nah, kalau kemarin kita bicara tentang ruas jalan ya. Ruas jalan ada 3 yang di PKJI. Saya cukup tunjukkan 1, sisanya nanti Anda tinggal membaca yang lain, itu typically sama ya. Cara menghitungnya sama, tinggal Anda hati-hati menggunakan panduan yang dipakai yang mana. Jalan luar kota kah, jalan dalam kota kah, atau jalan freeway ya, atau kalau di sini disebut jalan bebas hambatan, tol ya. Nah, kemudian di sini apa yang diukur kalau di weaving dan multiple weaving ya. Anda bisa lihat di sini, di situ ada istilah tunggal dan bundaran ya. Tunggal dan bundaran. Nah, tunggal itu adalah jalinan tunggal maksudnya. Nah, sedangkan ini adalah multiple ya. Jalinan yang jamak atau multiple weaving. Nanti kita akan menghitungnya dengan menggunakan bundaran, kasus-kasus bundaran. Nah, kita lihat di sini untuk kapasitas kita bisa hitung untuk jalinan tunggal, demikian pula juga dengan bundaran. Ya. Demikian pula untuk derajat jenuh akan terjadi atau akan dihitung juga untuk kasus tunggal maupun bundaran. Nah, tundaan atau delay itu tidak dihitung ya di dalam jalinan tunggal. Dan pada bundaran, tundaan itu akan diperhitungkan. Nah, ini sama dengan junction sebetulnya ya. Jadi junction itu tipenya macam-macam, atau simpang itu macam-macam nanti. Yang pertama bentuknya ini salah satunya adalah bundaran. Bisa juga nanti simpang tak bersinyal atau simpang bersinyal. Kemudian ukuran kinerja yang lain yaitu peluang terjadinya antri. Ya. Queuing probability di sini. Di tunggal tidak dikalkulasi, sedangkan di bundaran akan dikalkulasi. Nah, apa kompensasinya pada tunggal, jalinan tunggal di situ nanti akan perlu dihitung kecepatan tempuh dan waktu tempuh, sedangkan di bundaran tidak perlu dihitung kecepatan tempuh dan waktu tempuh. Nah, ini beda dari antara jalinan tunggal dan bundaran, dan ini merupakan state of the art dari jalinan tunggal dan bundaran yang ada di Indonesia. Nah, sampel yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan kajian terkait kinerja ini
disajikan di dalam tabel slide ini. Anda bisa lihat lebar pendekat minimumnya berapa, maksimumnya berapa, itu untuk bundaran, dan juga untuk yang jalinan tunggal minimum berapa, maksimum berapa. Lebar jalinan juga sama, minimum berapa, maksimum berapa untuk bundaran dan tunggal. Ini adalah semacam informasi terkait data yang dipakai sebagai dasar. Kalau di lapangan, ya, di lapangan tidak seperti ini. Nah, sini sekali ya, kalau di lapangan tidak seperti ini, Anda tetap bisa menggunakan yang panduan ini. Karena apa? Karena kebetulan sampelnya memang nggak ada yang cocok dengan situasi di lapangan mungkin ya. Sehingga kalau Anda mau menghitung pakai metode yang lain juga bisa dipakai. Cuma kenapa kita memberikan informasi ini? Nanti mungkin akan terjadi semacam ketidakcocokan dengan hasil yang diperoleh di lapangan. Misalnya Anda hitung ya, memiliki karakteristik yang berbeda dengan tipikal variabel yang ada di sini. Terus hasilnya nanti kok beda ya sama itu kemungkinan karena faktor-faktor yang tidak sesuai dengan input variabel yang ada. Ya. Contoh lagi, panjang jalinan disebutkan sebagai minimum ya untuk jalinan tunggal itu 50, maksimum sampai 183 meter ya, sampai dalam 1 meter ya. Nah, sedangkan untuk yang bundaran itu minimum 21 dan maksimum 50. Nah, kalau di lapangan ada panjang jalinannya kurang dari 21 atau misalnya cuma 15 meter, bisa dihitung? Nggak bisa. Tetap aja kita bisa hitung. Tetap bisa kita hitung. Demikian pula dengan jalinan tunggal. Nah, apa sih? Mungkin Anda sebagian masih bertanya-tanya, apa ini yang disebut panjang jalinan dari tadi? Ini Pak dosen yang ngomong kok gak jelas gitu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dengan lebih menarik dengan gambar ya. Nah, ini contoh ya, saya tunjukkan sebuah ilustrasi ya. Ini gambar bundaran yang menganut aturan yang berbeda dengan yang di Indonesia ya. Kalau kita itu sering kalau bertemu dengan bundaran ya, yang terjadi adalah kita berusaha masuk terlebih dahulu ke dalam bundaran itu. Nah, tetapi di gambar yang Anda lihat sekarang, mungkin Anda akan bertanya bedanya apa? Jelas beda. Anda bisa saksikan kendaraan-kendaraan yang masih di kaki itu selalu memberikan kesempatan kepada kendaraan yang sudah berada di bundaran. Nah, Anda bisa lihat sekarang bedanya ya. Nah, itu dilihat. Nah, sekarang kuning dari selatan, lancar, nggak ada gangguan. Biru diberi prioritas oleh kuning sama hijau. Nah, baru setelah biru lewat, yang lainnya bergerak. Ini yang disebut sebagai roundabout ya, yang terjadi di Inggris, Australia, Amerika. Dia menganut pada paham yang seperti ini. Nah, hitungan-hitungan yang dipakai di dalam standarnya Inggris, Australia, Amerika itu tidak bisa dipakai di Indonesia. Ya, karena apa? Karena terkait behavior, perilaku, aturan, ya. Karena kita tidak mungkin ya untuk saat ini ya memberlakukan seperti ini. Kejadiannya tidak akan bisa seperti ini. Ya. Nah, kalau terjadi seperti ini bagus. Kenapa? Tidak mungkin ada kemacetan di bundarannya. Yang ada adalah macet di kaki. Jadi bundarannya sendiri dipakai sebagai tempat yang steril dari kemacetan. Berikan kesempatan pada orang atau kendaraan yang berada di bundaran terlebih dahulu. Nah, saya balik lagi ke sini dulu. Ya, apa sih yang disebut dengan panjang jalinan? Saya mau gambar dulu ya, supaya biar jelas.
Lihat saya menggambar-gambar dulu. Saya pakai saja biar jelas ini. Nah, saya situasinya seperti ini, soalnya sangat berbeda. Oke, saya gambar pakai ini. Nah, ada sebuah jalan yang seperti ini bentuknya. Nah, gini ya. Terus kemudian ada staggered junction istilahnya gini ya. Nah, ini ya. Ini kebetulan satu arah, saya bilang satu arah aja ya. Jalannya seperti ini. Nah, kendaraan yang dari sini itu bisa ke sana. Yang warna kuning. Betul ya? Demikian pula kendaraan yang warna merah ya dari sini ini bisa juga ke sana. Nah, pasti pernah ngalami seperti ini ya. Inilah yang disebut weaving. Anda area yang hijau ini, ya saya garis hijau ini adalah area weaving. Ya, paham ya? Jadi area weaving. Nah, ini merupakan gangguan ya terhadap saling mengganggu. Yang kendaraan merah itu akan terganggu oleh kendaraan yang kuning. Demikian pula dengan kendaraan kuning ini akan terganggu oleh kendaraan merah. Nah, gangguan itu akan semakin besar kalau L-nya ini kecil. Nah, ya kan? Nah, bisa rasakan sendiri. Pernah kan merasakan, saya mau belok ke sini, ada kendaraan di sini. Ini akan lebih mudah kalau jalannya panjang. Semakin panjang, semakin bagus. Betul ya? Nah, kalau tidak sepakat, silakan bilang. Nah, semakin pendek, semakin susah. Nah, itulah yang disebut dengan weaving atau jalinan. Ya, weaving atau jalinan itu di sini. Inilah yang disebut dengan LW. Nah, inilah yang dimaksud dengan panjang jalinan. Nah, di standar ini, di manual ini, kejadiannya weaving pada jalinan tunggal itu adalah minimum sampel yang diambil adalah 50, maksimum adalah 183. Nah, kalau ada kejadian yang seperti ini, contoh ya, saya katakan ada kejadian seperti ini, hitungannya LW-nya ada 200 meter. Gimana, Pak? 200 meter. Nah, Anda boleh katakan itu hampir tidak terjadi weaving, boleh. Jadi Anda fenomena weavingnya tidak perlu dikaji karena terlalu jauh. Nah, gitu ya. Sekali lagi, Anda melakukan weaving ini, hambatannya adalah dari lalu lintas itu sendiri. Dan faktor yang menentukan besar kecilnya hambatan itu adalah panjangnya serta apa yang pasti ya volume lalu lintas itu sendiri. Anda bisa bayangkan, Anda yang berwarna kuning ini mau kiri. Kalau lalu lintas yang merah ini besar sekali, ini akan sulit dilakukan. Gerakan weaving menuju ke junction yang ke utara itu akan lebih sulit dibandingkan kalau kendaraan yang berwarna merah arus itu lebih kecil. Makanya nanti yang dihitung selain kapasitas weaving tergantung panjang dan ada satu lagi yang penting, yaitu saya kasih warna biru, lebarnya. Nah, ini ya. Semakin besar lebarnya, semakin enak weavingnya atau menjalinnya. Ya. Semakin panjang, semakin enak untuk menjalinnya. Itulah yang disebut dengan lebar. Jadi saya sebut ini weaving. Ya. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, terus kemudian asumsi apa yang ada atau database apa yang ada di sini? Persen kendaraan ringan. Nah,
persen kendaraan ringannya itu untuk bundaran, database-nya itu antara 35 sampai 75%. Ya. Tunggal 49 sampai 81%. Nah, kalau lebih dari itu atau kurang dari itu boleh saja dihitung, tapi mungkin ada ketidaksesuaian. Persen kendaraan berat menurut data antara 0 sampai cuma 3%. Nah, nanti kalau ada kasus sebuah bundaran atau sebuah jalinan yang kendaraan beratnya itu sampai 70%, mungkin saja sangat beda hasilnya dengan hasil kajian, karena mungkin karena gerakan kendaraan berat itu menjadi susah, maka kinerjanya bisa jauh lebih jelek hasilnya. Terus ini tentang rasio kendaraan takbur motor sampel seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut. Nah, ini ya. Itu untuk jalinan dan bundaran. Nah, bundaran itu seperti apa? Nah, bundaran itu bentuknya seperti ini. Ya. Dan ada namanya. Nah, istilah. Walaupun memang nanti di lapangan bisa saja tidak sama persis dengan yang ada di sini, yaitu R1011, R1022, R14. Enggak harus seperti ini ya. Yang harus Anda perhatikan adalah ini. Ya, yang harus Anda perhatikan adalah panjangnya. Nah, panjang apa? Kita lihat drawing, saya drawing dulu ya. Ini loh. Ini disebut dengan panjang. Nah, panjang weaving untuk segmen ini. Nah, ini kenapa tadi saya sebut multifill weaving? Karena pada bundaran itu ada weaving sebanyak lebih dari satu. Kalau 4 lengan seperti ini, ada weaving di sini, akan ada weaving di sini, ada weaving di sini, ada weaving di sini, dan ada weaving di sini. Ada 4. Kalau bundarnya 3 lengan ya akan ada 3 weaving. Gitu ya. Kecuali arahnya tidak banyak. Contoh, ada bundaran Pak, tapi nggak ada weaving. Ada. Saya tunjukkan bundaran di mana yang bundar tapi nggak ada weaving. Nah, kalau Anda jeli di Surabaya itu ada bentuknya kayak gini. Ini, sorry, aduh, saya hapus dulu ya. Bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini ya. Sini, ya. Ada, tapi ini apa? Bentuknya kayak gini. Nah, sehingga ini satu arah. Oh, ini hanya desain. Nah, ini satu arah. Praktis kalau satu arah seperti ini tidak akan ada weaving ini di bundaran mana ini Bambu Runcing ya. Nah, monumen Bambu Runcing di jalan apa namanya, kok lupa saya nama jalannya itu ya. Ya. Nah, itu tidak ada kinerja weaving sama sekali walaupun ada bundaran, bentuk bundar. Jadi jangan terkecoh sama bentuk bundaran. Demikian pula kalau nanti kita lihat ada contoh-contoh di ITS, di bundarannya ITS, nanti kita lihat ada picture tentang bundaran di ITS sendiri ya. Nah, ini terkait dengan bentuk yang standar ya. Kalau bentuk standar seperti jari-jari bundaran 10 ya. Jumlah lajur masuk 1, lebar jalur masuk 3,5. Ini maksudnya. Ininya 1, masuknya 1, keluarnya juga 1. Maka disebut 1,1. Ini 2,2. Masuknya 2, keluarnya juga banyak 2-nya. 2, ini juga 2 ya. Ini 2,2 juga, R-nya lebih besar, R-nya lebih besar dikit ya. Ini 2,2 seperti ini. Ini penamaan. Tapi yang penting nanti Anda harus hitung ini sama lebar ini nanti ya. Lebar-lebar dari lebar jalur masuk sama lebar jalur keluar, ini berapa ini semua. Kita harus mendapatkan informasi terkait dimensi dari bundaran itu sendiri. R-nya perlu nggak Pak? Nggak perlu.
Ya. Yang penting itu adalah panjang jalinan tadi. Ya, panjang jalinan sama lebar entry sama exit-nya tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Oke, kita lihat. Ini tadi gambar yang tadi. Nah, ini ya. Kalau bentuk single, kira-kira konseptual problemnya ya, konfliknya itu seperti ini. Walaupun di jalan jarang bentuk yang kayak gini nih jarang ya. Sangat jarang jalan yang berbentuk X seperti ini ya. Ya yang saya tunjukkan tadi staggered junction itu tadi yang mungkin di lapangan. Tapi intinya ini untuk membuat konseptual konflik yang terjadi di mana ini adalah panjang weaving-nya ya. Nah, ini adalah lebarnya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini juga Anda harus tahu informasi-informasi terkait ini. Dah, itu saja. Nah, demikian pula untuk bundaran. Ini baru satu konflik area. Nah, satu konflik area di sini ya. Ini yang disebut dengan LW-nya atau panjang konfliknya. Ini lebar juga perlu, ini juga perlu diketahui berapa. Nah, semua angka-angka ini perlu ya diketahui. Nah, ini juga perlu. Dan seterusnya. Nah. Oke. Next, kita lihat. Nah, bagaimana menghitung kapasitas dari bundaran? Atau kapasitas dari jalinan ya. Kita bisa hitung dengan menggunakan rumusan yang sebetulnya simpel ini ya. Ini kelihatannya panjang tapi simpel. Jadi kapasitinya itu dihitung dengan persamaan yang ada di sini. Di mana angka-angka itu diperoleh dari seperti ruas. Nanti Anda ada faktor koreksi serta aspek dimensi yang harus kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, kita lihat satu-satu contoh. Jadi ini ada WW. Nah, ini faktor lebar. Lebar ini juga ada ini juga ada lebar. Nanti ada entry exit ya. Ada rasio W, kemudian ada WW, LW, ada FCS, ada FRS. Apa saja angka-angka yang dimaksud di sini nanti akan dilihat satu-satu ya. Terus bagaimana kita menghitung tundaan? Nah, kalau tundaan hanya ada di multiple. Masih ingat? Di single weaving tidak ada tundaan. Adanya di bundaran ya. Kita bisa hitung tundaan dengan menggunakan persamaan ini. Ya. Tundaan ada delay traffic, ada delay geometrik ya. Nah, ini tundaan rata-rata geometrik pada jalinan jalan. DT adalah tundaan lalu lintas ya, delay traffic tadi ya saya katakan delay traffic. Nah, nanti tundaan ini tadi di total untuk semua kendaraan. Totalnya berapa dibagi jumlah kendaraan. Makanya nanti di satuannya adalah detik per SMP atau per SKR ya, satuan kendaraan ringan. Nah, kita lihat di sini. Peluang antrian, rumusan peluang antrian nanti dihitung dengan persamaan maksimum dari KIP dan 1 dan 1. Ya, kalau KIP terjadi 90 ya peluang kejadiannya adalah 90%. Kalau KIP yang terjadilah 1,2 berarti KIP-nya adalah 1. Tidak ada peluang terjadi antrian lebih dari 1. Nah, kecepatan tempuh menggunakan rumusan yang ada ini yang berbasis pada angka derajat jenuh atau degree of saturation atau V per C. Nah, V0 menggunakan persamaan ini.
Nah, rasio jalinan menggunakan apa sih rasio jalinan ini? Rasio jalinan itu adalah jumlah kendaraan yang menjalin dibanding dengan jumlah kendaraan total. Nah, berarti artinya kalau jumlah kendaraan yang mengalami proses penjalin itu misalnya 300 kendaraan, sementara volume totalnya adalah 1000, berarti rasio jalinannya adalah 0,3. Itu maksud dari rasio jalinan. Oke, kita lihat contoh lagi. Ini TT. Waktu tempuh hanya ada di mana? Nah, kemarin tadi hanya ada di bentuk jalinan tunggal, ya, hati-hati. Jadi kinerja ini nanti tidak semuanya diaplikasikan pada bentuk jalinan tunggal itu yang mana, terus kalau jalinan multiple single atau jalinan jamak itu yang mana yang dipakai. Kita lihat ini contoh di ITS ya. Mungkin Anda sudah familiar dengan, nggak tahu ya kalau sudah Anda semester berapa ini ya, nggak hafal kampus ITS ya. Ini biologi ITS ya. Di biologi ITS itu bentuknya seperti ini bundarannya. Nah, bundaran seperti ini kalau dilihat sebagai secara streamline untuk arus lalu lintas, ini bagus apa enggak akan kita lihat. Anda lihat gambar ini. Fungsi dari bundaran itu sebetulnya apa sih? Untuk di traffic ini kita lihat fungsi dari, dilihat bentuknya. Bentuknya adalah tidak mungkin kendaraan itu idealnya ya, tidak mungkin kendaraan bisa lurus dengan lancar. Anda bisa bayangkan dari utara menuju selatan. Kalau enggak ada bundaran, jalan itu gini. Nah, lurus kan? Nabraklah Anda pada bundaran akhirnya. Nah, itulah fungsi dari bundaran. Karena dia merupakan titik temu antara banyak, ya minimal 3 titik ya, minimal 3 arah, banyak arah, maka dimaksudkan untuk mengurangi kecepatan. Nah, makanya yang namanya bundaran itu selalu seperti ini. Ketika Anda masuk ke bundaran harus mengurangi kecepatan. Nah, terus akan terdivert ya, belok kemudian balik lagi ke sini. Nah, Anda bisa bayangkan? Nah, kalau seperti ini idealnya jalan di sini ya, kalau saya potong ini ya, kalau saya potong gini, idealnya jalannya bentuknya miring gini kan. Nah, ya. Karena ini miring. Terus yang sini miringnya ke sini. Gini ya. Yang sini miringnya ke sini. Nah, potongan yang sini ya. Nah, ya. Terus yang sini. Nah, Anda bisa bayangkan ini miringnya ke sini lagi. Nah, ya. Idealnya. Jadi habis belok kiri, belok kanan, belok kiri lagi. Nah, kalau kita menghitung secara geometrik idealnya seperti itu, tetapi faktanya ini tidak terjadi. Ya, bundaran ini daerahnya relatif datar. Nah, relatif datar dan idealnya agak miring keluar. Ya, kalau ini bundaran saya gambar di sini ya, saya potong di sini ya, di tengah-tengah persis. Gambar ini idealnya gini bentuknya. Sorry. Ini sampai di sini datar bundarannya ya. Terus balik lagi ini. Nah, miring ya. Miringnya ke sana. Nah, semua miring keluar bundaran. Tujuannya apa? Semua miring keluar bundaran. Tujuannya adalah air tidak menggenang di dalam bundaran sini. Anda kalau ada bundaran ya itu di ITS memang agak salah ya, bundaran ITS yang besar itu bundarannya seperti ini saking tingginya tuh ya, kalau dilihat ini taman, terus arah bundarannya ke sini. Nah, sini ya, sorry gambarnya gambarnya pakai mouse soalnya agak susah. Nah, ini ya kira-kira bentuknya kayak gini ya. Jadi kendaraan yang ada di sini bentuknya mobilnya kayak gini ya.
Sorry. Seperti ini. Seperti ini ya. Saya mau gambar pakai ini aja. Pakai ini aja. Boleh. Itu ya. Terus. Sama aja. Maaf. Jadi intinya gini ya. Garisnya ini miringnya ke dalam bundaran. Ini bundarannya ya. Nah, intinya seperti ini sehingga ini sebetulnya kurang pas. Karena air akan mengumpul di sini. Sehingga perlu dipompa untuk keluar. Dan yang bentuk seperti ini menyebabkan kendaraan kecepatannya tinggi. Padahal maksud dari diberikannya bundaran itu adalah supaya kendaraan tidak melaju dengan kecepatan yang tinggi. Harus aware terhadap kendaraan. Makanya Anda jangan kaget ketika di bundaran ITS yang besar itu kendaraan yang dari arah Poltek gitu ya, itu kenceng-kenceng. Nggak mau mengalah, itu sering sekali kecelakaan ya. Sering sekali kecelakaan. Jadi harusnya Anda sebagai yang tahu aturan, kalau masuk ke bundaran itu kecepatannya harus berkurang. Nah, Anda bisa lihat maksud dari bundarannya harusnya seperti ini. Nah, kita lihat apakah bundaran-bundaran di ITS sendiri, ya, dan banyak tempat yang lain, apakah memang konsepnya seperti itu? Ini lihat, kalau Anda dari arah sini, dari arah selatan, dari pintu ITS yang sebelah selatan itu ya, dari Keputih, kalau masuk sini, Anda bisa dengan gampang sekali ngebut. Loh, tidak ada hambatan sama sekali. Dan bundaran ini praktis tidak berfungsi. Ini tidak berfungsi. Nah, demikian pula yang dari arah timur, ini bisa ngebut ini. Nah, ini pasti yang menang-menangan. Ini lalu lintas yang dari arah sini. Ini sudah saya alami setiap hari dulu lewat sini ya. Sehingga kalau Anda dari utara, karena terhambat oleh adanya bundaran, ini akan pelan. Pasti pelan ini. Nah, ini karena ada kalau terus nabrak. Jadi dia harus belok dikit, divert gini. Nah, ini ya. Lalu lintas ini akan kalah dengan yang dari arah timur menuju ke selatan. Pasti itu. Ya. Apalagi lalu lintas yang mau dari sini, ini mutar ya. Dari sini mau pengen mutar ke sini. Oh, ini pasti lambat ya. Nah, ini contoh desain bundaran yang kurang pas. Nah, jadi harusnya diperbaiki untuk mengantisipasi kendaraan yang jauh lebih cepat daripada yang seharusnya berada di sebuah bundaran. Ini contoh ya, biologi ITS ini di depannya biologi ITS sama di koperasi kayak Indomaret gitu ya, toko supermarket kecil di ITS ini. Ini sini kayak tempat bulu tangkis, taekwondo di sini semua ya. Ya, nanti kalau ada kesempatan ngampus nanti hafal daerah sini ada. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau pengen tanya-tanya apa ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, bagaimana dengan ini yang taman alumni? Ini sama ini ya. Ini yang taman alumni Anda bisa lihat. Ini adalah bundaran yang juga ini ada dua versi gambar ya. Ini yang warna hijau masih ini sudah hijau, ini masih kering ya. Sekarang sudah berbeda juga bentuknya. Ya, ini saya ambil pada tahun yang lumayan lama ya. Nah, karena saya butuh yang lebih jelas gambarnya. Nah, ini Anda bisa lihat, Anda rasakan sendiri kalau lewat bundaran ini ya. Apa yang terjadi? Kita lihat. Yang terjadi adalah Anda yang dari arah ya, dari arah sipil. Nah, ini yang Anda nggak tahu sering melakukan apa enggak ini. Dari arah sipil, kalau pingin balik ke Gebang, Anda bisa lihat. Yang terjadi itu adalah Anda muteri bundaran,
atau enggak? Langsung ke sini. Nah, tanya pada diri Anda sendiri. Silakan, ada yang komentar? Nah, jalur Anda itu jalur 1 atau jalur 2? Nah, gitu ya. Banyak yang jawab nggak tahu, mungkin dalam hati, ya saya jawab nomor 1. Ini nggak boleh ya, salah. Tapi Anda nggak salah 100% gitu loh. Karena desain bundarannya nggak benar. Ya, desain bundarannya nggak benar, menyebabkan itu terjadi. Ya. Nah, kita lihat. Kemudian yang bahaya lagi nih. Saya hapus dulu, back clear dulu nih. Nih, lihat. Dari arah pintu masuk atau dari arah sipil, kalau menuju ke arah mana? Ke arah BNI dan lain sebagainya ya. Anda lurus sekali, tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan sama sekali. Jadi praktis bundaran ini tidak berfungsi. Ya. Karena apa? Lalu lintasnya tidak terdivert sama sekali. Lurus. Sehingga bahaya sekali ya bagi kendaraan yang dari arah sini menuju ke arah rektorat. Nah, ini bahaya. Dia pasti kalah karena di sini harus kecepatannya rendah. Ini tidak mau ngalah. Itu pasti terjadi. Nah, ini contoh desain bundaran yang kurang pas untuk diterapkan. Ya. Jadi kalau nanti Anda suatu saat diminta untuk mendesain bundaran, jangan seperti ini. Ya. Berikutnya. Nah, ini yang di mana? Bundaran Waru. Bundaran Waru, Anda bisa lihat di sini Bundaran Waru. Bundaran Waru itu kita lihat di sini karakteristiknya sangat besar ya, sangat besar Bundaran Waru itu. Nah, apakah cocok untuk diterapkan? Ini kita bisa cek. Panjangnya kita lihat, panjang weavingnya di Bundaran Waru ini yang lebih pendek ya. Yang lebih panjang lagi di sini. Ini lebih panjang lagi nih. Yang di jalan utamanya ini. Sini ya, sini ya. Yang sini lebih panjang lagi nih. Ini ya. Yang mana ini? Nah, ini saya gambar lagi di sini. Ini lebih panjang lagi nih, weaving length-nya ini. Nah, ini ya. Saya gambar ini lebih panjang lagi. Ini lebih panjang daripada yang sini. Tuh kan, kelihatan ya panjangnya. Nah, ini aja 102 meter. Nah, kita balik lagi ke apa namanya? Ilustrasi ininya apa? Nilai minimalnya 102 tadi berapa nih untuk ini berapa tadi untuk bundaran panjang jalinannya loh, ini maksimum 50 meter. 50 meter. Jadi kalau hitungan ini diterapkan ya, kurang pas nanti kalau di Bundaran Waru ya, karena apa? Panjang jalinannya ini sudah 2 kali lipat dari database yang dipakai, lalu lintas yang dipakai di Indonesia, yaitu 50 meter maksimal. Padahal di sini aja sudah 102 meter. Sehingga apalagi lebarnya, ini lebar banget ini Bundaran Waru, sehingga kalau sudah macet itu susah ngitungnya. Dan Anda kalau ngitung bisa dihitung, tapi ketepatannya kurang ya. Kalau kita mau menghitung weaving di sini, ketepatannya akan sangat kurang karena jauh di atas nilai yang dipakai sebagai asumsi. Nah, kemudian kita lihat ini bundaran di ITS yang saya katakan tadi, bundaran baru yang di ITS ya. Ini sebagian disebut bundaran, tapi juga ada yang menyebut raket ya. Ini karena ini bundar, kayak ini ada pegangannya di sini. Nah, yang terjadi weaving di sini nih, weavingnya parah ini. Ini weaving sangat parah ini. Kenapa sangat parah? Jadi praktis di sini ini hanya bisa dipakai 1 lajur saja. Padahal ada berapa itu lebarannya, lumayan bisa 3 ya, 3 lajur. Tapi untuk lalu lintas yang dipakai menerus itu hanya 1. Kok bisa, Pak? Nah, kita lihat. Jadi saya perbesar gambar di sini ya. Saya coba perbesar gambar di sini. Nah, di sini ya. Jadi gambarnya itu bentuknya gini. Nah, ini jalan, ini U-turn ya.
Ini ya. Ini dipakai untuk lajur untuk belok. Nah, ini untuk kendaraan kalau belok U-turn itu antrinya di sini. Di sini dipakai kalau ada kendaraan masuk ke Kertajaya Indah ya. Tuh. Antri di sini, terus ada bis juga di sini. Nah, jadi kendaraan yang lurus hanya bisa lewat satu lajur saja. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya bottleneck di sisi sini. Seperti itu ya. Kita lihat lagi sekarang. Ya, terus kemudian apalagi nih gambar. Nah, perencanaan rinci. Ya, ini terkait dengan bagian jalinan bundaran yang punya kapasitas tinggi jika lebar dan panjang jalian sebesar mungkin. Seperti yang saya katakan tadi, kapasitasnya akan bagus kalau mulutnya itu lebar, panjangnya besar. Ya, saking panjangnya nanti sampai fenomena weaving itu bisa tidak terjadi. Ya, kalau LW-nya panjang, nanti fenomena weaving bisa tidak terjadi. Bundaran dengan hanya satu tempat masuk lebih safe, ya, lebih selamat dari bundaran yang berlajur banyak. Ini bicara safety atau keselamatannya. Saya lebih suka mengatakan lebih selamat ya, atau lebih safe ya. Karena kalau aman itu adalah secure ya. Saya lebih suka menggunakan kalimat lebih safe ya, atau daripada bundaran yang berlajur banyak. Bundaran harus direncanakan untuk memberikan kecepatan yang rendah. Nih, seperti yang saya katakan. Pada lintasan pendekat. Jadi pendekat kita itu harus diupayakan menjadi kecepatannya rendah ya. Karena tujuannya untuk safety. Dan memaksa kendaraan menyelesaikan perlambatannya sebelum masuk bundaran. Nah, yang saya tunjukkan tadi gambar-gambar yang malah membuat kendaraan itu bisa cepat ya, karena dia tidak terhambat oleh fisik dari bundaran itu sendiri. Nah, ini terkait radius, nah, kan? Ini terkait dengan radius ya. Radius ini secara kasat mata memang semakin besar radius, itu semakin besar panjang weavingnya. Tapi hati-hati. Nah, ini malah lebih menguntungkan bagi keselamatan untuk radius yang kecil. Nah, ini hati-hati dalam menerapkan bundaran ini ya. Nah, makanya di Indonesia itu relatif jarang menggunakan bundaran karena kalau sudah macet itu susah sekali untuk diuraikan. Ya. Nah, terus kemudian ada beberapa kasus ya yang lucu, ada bundaran terus dikasih traffic light. Nah, itu justru traffic light dan bundaran itu kontradiktif kalau dipasang. Karena apa? Trasenya akan lebih panjang kalau sudah ada traffic light. Itu harusnya bagaimana supaya kendaraan itu lebih cepat sesegera mungkin keluar dari junction itu. Kalau sudah ada traffic light, ada bundaran, artinya trasenya akan lebih panjang dan kendaraan lebih lama tinggal di dalam junction itu, dan itu mengurangi kapasitas. Terus bundaran dengan satu lajur sirkulasi, nah, sebaiknya dengan radius minimum 10 meter. Ini kalau direncanakan akan dilewati oleh semi trailer. Nah, ini berarti kalau mau pakai bundaran di jalan arteri ya, arteri kan baik sekunder maupun primer ya, itu perlu membuat jari-jari yang cukup besar minimum dan 10 meter untuk satu, dan untuk dua jalur sirkular minimum adalah 14 meter ya. Ini terkait dengan kemudahan kendaraan terbesar yang akan melewati bundaran tersebut. Terus daerah masuk masing-masing jalan harus lebih kecil daripada lebar bagian jalinan. Nah, ini lebar bagian jalinan itu tadi yang ada di bundarannya itu harus lebih besar daripada akses masuknya atau
pintu masuk atau jalur masuk ke bundaran itu. Kalau enggak, malah justru semakin terjadi kemacetan. Pulau-pulau lalu lintas tengah bundaran sebaiknya ditanami dengan pohon objek lain yang tidak berbahaya terhadap tabrakan dan ini penting, tidak tinggi. Ya. Karena apa? Supaya simpang mudah dilihat. Jangan terlalu bersemangat memberikan vegetasi sangat rimbun, akhirnya meninggi dan tidak bisa terlihat. Nah, itu nggak baik. Ya. Kalau mau tanam perdu. Ya. Tanam perdu yang pendek. Nah, sehingga kendaraan terpendek, yaitu sedan, itu bisa lihat. Nah, tapi kalau Anda lihat di bundaran ITS itu tinggi sekali ya kan, terutama yang bundaran besar itu. Udah ada tanaman, udah ada air mancur, nah itu tidak bisa melihat kendaraan dengan bebas ya. Jadi agak kontradiktif antara traffic engineering dengan penghijauannya. Di penghijauan pengennya yang teduh, rindang ya, tapi itu akan sangat berbahaya bagi lalu lintas. Ya. Nah, dan seterusnya ini Anda bisa lihat ya, terkait dengan aturan-aturan kerep, ya, lalu pulau lalu lintas. Ini tadi yang saya sebut tadi lebar tadi ya, lebar ini ya, ini loh lebarnya apa namanya, lebar jalurnya weaving ini harus lebih lebar daripada jalur masuknya ini. Ya, kalau kebalik bisa macet ya. Nah, ini yang harus Anda ketahui itu ini. Semua dimensi-dimensi ini harus Anda catat. Harus Anda pertimbangkan untuk menghitung. Nah, demikian pula dengan ini ya, entry-entry ini, kemudian panjang weaving dan lebar weaving. Ini untuk single, ini untuk multiple atau bundaran. Ini untuk entry data geometrik ya. Entry data geometrik. Seperti itu. Nah, bagaimana menjelaskan seberapa kompleks pergerakan di bundaran? Nah, kita ngomong 4 lengan ya. Di lapangan ada bundaran-bundaran yang sampai simpang 5, simpang 6 ya, sangat mungkin. Ya. Anda bisa tunjukkan di manakah di Surabaya yang memiliki simpang dengan jumlah lengan yang lebih dari 4. Kalau di Bali terkenal simpang siur, kalau di Semarang ada simpang 5 ya. Tapi simpang siur sudah nggak ada sekarang. Nah, di Bali. Di Surabaya sebetulnya ada. Nah, ada yang tahu di mana Surabaya yang memiliki simpang, nggak ngomong bundaran ya, simpang yang kakinya lebih dari 4. Nah, mungkin Anda tidak aware karena memang tidak terlihat. Kalau dari atas jok kendaraan Anda tidak akan tahu. Tapi kalau dari atas udara, mau pakai drone atau pakai dilihat dari peta, itu kelihatan sekali itu adalah simpang yang lebih dari 4 lengan. Nah, nanti Anda, saya nggak tahu ada nggak di sini gambarnya ya. Kayaknya nggak ada kayaknya. Nah, nanti Anda lihat dulu di, sebentar, saya mungkin tak lihat di Google Earth ya, mungkin kelihatan. Saya lihat di Google Earth di mana ya. Oke. Saya lihat dulu di buka Google Earth dulu ya. Saya tunjukkan itu nggak ada nih. Nah, Earth. Saya cari di
Nah, tunjukkan ini dulu. Surabaya, kita lihat Surabaya. Nih, ya di sini salah satunya di sini. Tapi sudah tidak terlihat kalau itu simpang lebih dari 4 lengan. Nih, lihat. Saya matikan dulu Izin, Pak. jalannya. Ya. Untuk share screen-nya masih yang PowerPoint tadi, Pak. Oke, saya anu dulu ya. Saya pindah dulu ya. Saya stop share dulu, terus kemudian saya share baru. Ya, ini ya. Nggak tahu di mana nih? Nah, yang tahu di mana nih? Di sekitar Perak. Oh. Pasti Anda tidak merasa itu simpang lebih dari 4. Ini aslinya simpangnya ini. Nah, kelihatan ini ya. Aslinya kelihatan di sini. Nah, ini kaki 1, kaki 2, ya. Kaki 3, yang keempat ini, dan yang kelima itu ini. Nah, ini yang ke arah Tanjung Sadari. Tetapi karena ini ditutup oleh median, Anda tidak merasa ini adalah simpang dan pengaturan arah. Ya. Ini hanya masuk ke sini, yang dari Tanjung Sadari tidak bisa ke sana, tapi hanya masuk ke sini dan tidak masuk ke sini semua, ya, nggak bisa crossing ke sana, nggak bisa. Jadi nggak terasa kalau ini simpang 5. Tutup. Ini namanya manajemen lalu lintas. Nanti Anda akan sampai kepada ilmu manajemen lalu lintas. Ini salah satu bentuk manajemen lalu lintas, mengatasi simpang lebih dari 4, ya, menjadi tidak terlihat atau tidak berimpact seperti simpang 5, ya. Karena semakin banyak kakinya semakin merepotkan. Mana lagi? Ini ada lagi yang jelas sekali kelihatan, tapi Anda pasti nggak tahu. Nah, ini kelihatan nih. Ini kelihatan simpang berapa ini? 5. Kakinya ada 5 nih. Tuh, ya. 1, 2, 3, 4 sama 1 ini. Baliwerti ini. Nah, tapi Anda tidak merasa bahwa itu simpang 5. Kenapa? Tuh, nih. Anda bisa lihat. Kenapa tidak merasa nih? Simpangnya 5 aslinya. Zaman dulu, ini 5 ini simpangnya. Sekarang diatur. Ini jadi satu arah. Ini satu arah. Dari Blauran ke Bubutan. Ini satu arah semua. Ya, di sini hanya bisa arahnya sini satu arah, tidak boleh ke arah sana. Nggak kerasa kalau ini jadi sebuah simpang 5. Nah, ini kalau dihitung simpang 5 beneran, semua boleh lewat semua arah, macet nggak karu-karuan sih. Oke, paham? Ya, ini banyak. Kita lihat jalan di Surabaya. Kalau ITS tadi kita balik lagi. Nah, ini bundaran yang terbaru. Ini. Nah, ini ya, jalur ini. Kalau kita lihat, nah ini kita lihat nih, kelihatan. Jadi mobil-mobil itu di sini. Kalau mau belok ini dari sini belok memakan sini. Yang mau U-turn memakan sini, sehingga kita hanya dapat jalur di tengah. Ini salah ini mestinya. Sini nggak boleh di sini mestinya. Atau ininya yang diputar agak jauhan ke sini. U-turn ini harus dijauhkan agak ke sana. Nah, karena apa problemnya, ini juga ada weaving di sini. Jadi kalau Anda orang yang dari arah Kertajaya Indah mau ke kampus, seperti ini perjalanannya ya, akan terhambat oleh kendaraan yang dari UTS ini ingin ke arah Mulyosari. Nah, weaving di sini. Ini fenomena weaving yang bisa dihitung nanti. Berapa derajat jenuhnya. Sampai sini ada pertanyaan? Stop share, saya balik lagi ke sini ya. Ini tadi ya. Nah, seberapa kompleks? Nah, ini kompleks sekali. Satu kaki dari bundaran normal ya, satu kaki bundaran normal itu memiliki arah pergerakan sebanyak 4. Nah, Anda bisa lihat kalau simpang biasa itu hanya 3, yaitu belok kiri, lurus, belok kanan.
Kalau di bundaran itu punya belok kiri, lurus, belok kanan, dan balik. Ya, seperti ini Anda bisa lihat. Nih untuk hitungannya. Jadi kendaraan mobil biru ini bisa melakukan aktivitas belok. Sedangkan yang ini merah ini juga bisa juga loh. Ini gerakan dari arah selatan itu bisa ke mana? Ke barat, ke utara, ke timur, juga kembali lagi ke selatan. Nah, inilah yang menyebabkan konflik di bundaran semakin kompleks. Nah, jadi nanti Anda harus mencari, memilah-milah mana volume lalu lintas yang tidak weaving, mana volume lalu lintas yang weaving. Nah, mana yang tidak weaving, mana yang weaving. Ini baru satu kaki. Nanti Anda gambar juga yang dari arah mana ini? Barat, yang belok kiri, yang lurus, yang kanan, yang muter. Sulit ini mendapatkan datanya ya, kalau bundaran ini. Demikian pula dari arah timur, dari arah utara juga Anda akan menggambarkan dalam bentuk ya garis seperti ini ya, sehingga Anda terjemahkan garis itu ke dalam bentuk volume. Nah, ini Anda lihat. Kalau di single weaving, simple, volumenya seperti ini dari A sama D. Dari A nanti yang ke B itu 300, dari A yang ke C itu adalah 400. Sedangkan dari D yang ke B itu adalah 300, dari D yang ke C itu adalah 600. Sehingga kendaraan yang weaving berapa? Yang weaving, yang mengalami weaving adalah sebanyak 600 kendaraan, yaitu 400 ditambah 200. Nah, rasio weavingnya berapa? 600 dibagi 300 tambah 400 tambah 200 tambah 600. Ya, yaitu berapa? 1.500. 600 bagi 1.500. Rasio weavingnya adalah 0 sekitar 0,4-an. Nah, ini untuk menghitung. Jadi Anda nanti butuh lebar-lebar dan butuh panjang. Nah, sedangkan untuk bundaran ini kebetulan harusnya ada 4 pergerakan. Ini cuma ditulis cuma 3 ya. Jalinan pada bundaran itu arahnya ada satu lagi di sini, yaitu melengkung. Saya gambar di sini ya misalnya. Ups, stop share. Saya gambar di sini. Oke. Ini harusnya ini ada ini melengkung gini loh. Nah, muter kayak mata pancing. Nah, ini ada juga yang kanan. Nah, ini juga ada yang kanan. Ini juga ada yang kanan. Nah, ada 4 ini gerakannya setiap kaki. Anda hitung nanti. Kita akan sebelum menghitung derajat jenuh, kita nanti menghitung kapasitas, lalu menghitung volume atau arus. Nah, menghitung arus untuk yang bundaran ini yang agak ya, relatif lebih rumit daripada untuk yang simpang. Ya. Tapi kalau simpang nanti simpang bersinyal jauh lebih rumit ngitung kapasitasnya. Nah, nanti bagian terakhir untuk ngitung kapasitas simpang bersinyal itu karena agak rumit gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjut. Nah, ini ya, clear all drawing. Nah, kita lihat di sini rasio weavingnya seperti yang saya katakan tadi, AW plus DW dari A yang weaving dan dari D yang weaving dibagi dengan Q total. Q total AW A non weaving dan DW dan D non weaving. Jadi ini yang disebut dengan rasio weaving. Nah, ini yang saya katakan agak rumit untuk menghitung volume atau arus yang berada di bundaran. Anda harus buat seperti ini. Ya, sebelum menghitung, ya boleh sebelum, boleh setelah ya, menghitung kapasitas. Kalau menghitung kinerja, sebelum menghitung kinerja Anda harus menghitung kapasitas dan arus ini. Arus ini harus Anda hitung.
Contoh aja ya, untuk AB. Segmen AB ini nanti Anda bisa baca dengan seksama pelan-pelan ya. Saya mau ceritanya sih saya khawatir membosankan. Ini gini aja ya, untuk segmen AB misalnya. Nah, ini disebut dengan segmen AB. Nah, nanti Anda ini yang disebut segmen AB ya, bagian jalinan AB. Nah, kira-kira dan nanti harus menghitung ini. Arus masuk berapa? Terus kemudian masuk dan arus masuk bagian jalinan Q total berapa? Ini loh arus yang menjalin. Nah, arus yang menjalin itu mana saja di AB ini. Ya, Anda bisa lihat di AB itu adalah yang menjalin ya, adalah yang dari A, ya, dari A menuju ke lurus. Ini menjalin ya, dari A menuju ke lurus. Ini menjalin di AB. Kita ngomong AB dulu aja ya. Terus kemudian dari A menuju ke D. Ini akan menjalin di sini. Terus kemudian dari A menuju ke A lagi. Nah, ini akan menjalin di titik sini. Ya. Tapi kalau A dari A ke B tidak menjalin. Karena dari A ke B itu lancar-lancar saja. Kemudian dari B ke C tidak menjalin, tapi dari B ke mana yang menjalin di titik sini? Dari B ke C tidak, dari B ke D tidak, dari B ke A tidak, tapi dari B ke B yang menjalin. Nah, ini menjalin di sini. Ya. Nah, gitu maksudnya. Jadi, untuk segmen AB yang menjalin itu pergerakannya yang mana saja? Itu jumlah. Ini yang disebut dengan arus yang menjalin di segmen AB. Oke, ini minus ya ini ya. A minus pasti ya, yang dari A minus yang belok kiri, tapi ditambah apa? D yang ke arah lurus. Nah, ini tadi D yang ke arah lurus. Kemudian C yang belok kanan. C yang belok kanan sini. Lihat nomor sini ya. C yang belok kanan. Nah, menjalin di sini. Terus kemudian B yang dari B yang U-turn. B yang U-turn tadi sudah saya gambar. Itu semua yang menjalin di titik atau di segmen AB. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau nggak ada nanti dipelajari pelan-pelan. Ini yang masuk itu yang mana? Yang total, key total untuk yang jalin seperti apa? Ini sudah benar ya. Angket kalau Anda kurang memperhatikan tadi, Anda pelan-pelan ikuti angka ini, niscaya akan tahu jawabannya atau penjelasan dari ini. Kalau kurang jelas sampai yang saya katakan. Oke, next. Ada gambar apa lagi ini sebentar. Saya clear dulu biar nggak bingung. Nah, ini tadi untuk yang perhitungan kapasitasnya. Jadi ada ukuran tadi yaitu kota kalau sangat kecil kayak apa, sangat besar kayak apa, besar, sedang, kecil kayak apa. Ini untuk faktor koreksi city size ya. Kemudian tipe lingkungan, apakah dia masuk komersial, pemukiman, atau akses terbatas. Lalu kelas hambatan samping, apakah dia itu banyak gangguan di kanan kirinya, dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah ya. Secara verbal, komersial, pemukiman, akses terbatas itu dijelaskan di dalam narasi yang ada di sebelah kanannya. Terus ini tadi ya,
notasi-notasinya terkait dengan rumusan. Nanti Anda hitung WE. WE ini adalah W efektif ya. WE ini W efektif yang merupakan rata-rata antara W1 dan W2. Nah, terus jika W1 lebih besar W, ya, W1 lebih besar W, maka W1 dianggap W. Jika W2 lebih besar dari W, maka W2 dianggap W. Tidak ada celah sekalipun W2 ataupun W1 itu lebih besar dari W. Nah, maksudnya itu. Jadi kalau artinya sia-sia, Anda mau melebarkan W1 kalau menyelesaikan kemacetan di sini itu tidak akan efektif karena hitungannya berbasis pada W yang di weaving ini. Paham ya maksudnya? Oh, demikian pula dengan ini ya. W1 dan W2. Nah, pada jalinan bundaran, kalau ini pada jalinan tunggal. Terus ini kapasitinya ya. Kapasitinya rumusnya adalah C0 kali FCS kali FRSU. C0-nya kapasiti dasarnya dihitung dari rumusan 135 WW. WE per WW 1 minus rho W per 3 pangkat 0,5 kalikan 1 plus WW per LW. Ini semua sudah dapat tahu, sudah hitungannya sudah tahu semua toh. WW itu yang mana, WW itu yang mana, rho W itu yang mana, sudah dapat angkanya semua sehingga kita dapat nilai C0-nya. Sedangkan FCS-nya dilihat dari sini. Jumlah penduduknya berapa, Anda tinggal mengambil angka satu, salah satu saja di sini, mau sangat kecil 0,82, kalau sangat besar 1,05. Kemudian tipe FRSU-nya ini Anda tinggal pilih. Ini ada faktor rasio kendaraan tak bermotor. Rho unmotorized, UM ya, unmotorized itu. Jadi Anda tinggal pilih angka yang sesuai dengan situasi di mana bundaran itu berada. Terus kita lihat, nah baru yang dihitung DS sama dengan Q SMP per capacity seperti itu. Nah, terus kemudian tundaan Anda bisa hitung menggunakan rumusan yang ada di sini atau plotting angka DS ke dalam chart yang sudah ada. Silahkan sama aja, ini rumus ini membentuk kurva yang ada di grafik ini. Terus ada tundaan bundaran ya, DR atau delay runabout itu sama dengan delay traffic ditambah 4. Kenapa 4? Ini ada penjelasannya. Terus QP. Nah, QP itu adalah queuing probability yang terjadi pada jalinan. Nah, akan muncul QP, nilainya QP itu berkisar di sini ya. QP itu ada dua ya, ranging, ada range ya. Kalau Anda pakai DS, nilainya nanti berkisar antara ini sama ini. Jadi semakin besar nilai DS-nya, kemungkinan terjadi antriannya berada di rentang yang biru ini ya. Misalnya kalau 0,8 maka kemungkinan antriannya adalah kira-kira sekitar 20% sampai 40%. Itu maksud dari key ranging yang seperti ini. Nilai tengahnya bisa Anda rata-ratakan dari dua nilai tersebut. Untuk kecepatan rumusannya simple, 43 kali 1 min rasio weaving bagi 3. Terus dan seterusnya ini ya, rumusan-rumusannya seperti itu. Baik, ini nanti saya lanjutkan untuk minggu depan cerita ini ya. Hari Kamis saja ya, saya lanjutkan untuk hari Kamis. Sampai sini ada pertanyaan? Sambil kita besok Kamis latihan-latihan. Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau Pak, tidak ada pertanyaan. saya izin bertanya, Pak. Silakan. Silakan. Mengenai tugas yang kemarin kan, Pak. Oh, yang kemarin. Sebentar, ini saya tutup dulu. Oh iya, baik, Pak. Saya stop share dulu, sampai matikan recordnya dulu. Nggak ada?
Baik, kalau tidak ada, ini saya tutup dulu, record-nya saya matikan dulu. Nah, Recording stopped. oke, silakan pertanyaan. Mau nanya yang tugas kemarin, datanya pakai yang mana ya, Pak? Soalnya kalau pakai yang data Loh. dari kami itu, jalanan yang kotanya itu 4/2 UD. Sementara yang di faktornya kemarin kan jalan luar kotanya 2/2 UD, Pak. Oh, pakai nggak apa-apa, pakai volume apa namanya jalanmu itu nggak apa-apa. 42 UD juga nggak apa-apa. Data volume lalu lintasnya kan kira-kira nggak beda jauh gitu loh, Mas. Sepi-sepi banget gitu. Nanti apapun angkanya nggak apa-apa. Toh itu hanya soal untuk latihan aja kok. Oh, berarti pakai data saya yang kemarin juga nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Nanti mungkin hasilnya bisa lebih besar, 1, gitu ya. Karena yang lewat itu di 4 jalur ternyata itu untuk dua itu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kasih catatan aja. Ini datanya pakai. Yang penting ada informasi. Ya. Hari ini ya. Iya, udah ngumpulin ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak pertanyaan, saya akhiri kuliahnya.